Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah bidzikril karim والنبي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم إن الله أتقاكم الآية. ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك عليه وعلى آله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه البخاري مسلم. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghitamkan langit Allah, diberi rahmat itu rembulan di malam hari, terangnya di waktu duha, yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawajhul qamar samsud duha, dikatakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan majlis, kita mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban, kita mendapatkan berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti suatu saat kita menemui ajal, yang muda-muda yang tua-tua diberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-fakir hormati sahibul majlis al-Hasan Kiai Mustafa matanallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah beri sehat afiah, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Muhdi, mudah-mudahan Allah gabul hajat, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah satafiahkan badan. Dan antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak lepas dari kesalahan. Kita manusia Allah ciptakan untuk mencari tahu, selalu mencari tahu akan ini dan itu. Kenapa? Karena Allah menjadikan sebagian golongan-golongan itu ahli nar, ya, Allah letakkan di neraka. Karena sebagian lagi Allah kelompokkan ahli jannah. Nah, sedikit kita ini ya mungkin kurang dalam memahami ilmu, Allah, ilmu Rasul, dalam kita mengikuti ulama, taat kepada orang-orang soleh. Tapi mudah-mudahan antum diberikan hidayah Allah, diberikan futuhul arifin, supaya kenal ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan hidayatul muawwanah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena suatu saat nanti kita mudah-mudahan diberinya Allah melihat babul jannah, pintu surga. Amin. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan rezeki, berkah Ratib Al-Atas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, berkah Maulid Simtul Durar, Maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan ini, Rabu ini sekalian tawakuf. Ya, tawakuf. Habib istirahat dulu, nanti ba'da Syawal mulai lagi. Jadi juga sekalian munggah Ramadan. Kalau ada salah-salah Habib dimaafin. Kalau ada salah ngucap, salah kata, salah memberitahu, apa segala macam minta ridho, ya, dimaafin. Nah, nanti mulai ba'da Syawal insyaallah Habib bilang sama Kiai Mustafa, nanti mulai lagi majelis di sini. Barang haram ya, barang haram. Jadi bukan
perbuatan yang menjadikan kita terjerumus ke dalam suatu keharaman, tapi barang haram. Khamrun wal maisir dikatakan di Al-Qur'an. Minuman keras, ya. Dia tuh bendanya haram, barang itu haram. Habib, ada alkohol. Alkohol bukan khamr. Alkohol bukan khamr, ya. Cuman di dalam khamrun itu, di dalam minuman keras itu ada alkohol. Nah, tapi yang dimaksud Allah yang benda itu haram, khamr, minuman keras. Bahaya. Aulianya Allah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf As-Sakron. Mabuk, sakron ini bahasanya mabuk. Nah, ini khamar tadi, minuman keras itu haram karena memabukkan. Ya, karena memabukkan. Jadi diharamkan sama Allah. Merusak itu. Itu asyarul amal. Perbuatan menyakiti diri. Termasuk. Ada lagi sakran, mabuk, aulianya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf As-Sakran. Dia punya anak kutub besar, bahkan Sultanul Malak. Di antara aktab kutub-kutubnya Allah, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu raja daripada kutub-kutubnya Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Qutbiratani, tapi di seluruh magam aktabnya Allah itu dipegang Al-Imam Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, anak daripada Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf As-Sakran. Mabuk di sini mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahli tarekah muhdi, masyaallah. Jadi kalau kita fana kepada Allah Subhanahu wa taala karena zikrullah, karena menyebut nama Allah. Jadi seorang diutamakan kanjeng Nabi Muhammad di saat menghadirkan nama Allah. Segala perbuatan diawali bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melakukan apa aja diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang halal, yang halal. Kalau makruh lain, ya. Kalau mubah lain. Terus kalau subhat lain. Tapi yang halal. Salat 5 waktu yang wajib. Ya. Sebaliknya wajib ini haram. Sebaliknya yang wajib itu haram. Berarti barang haram musuh kepada barang yang halal, musuh daripadanya yang wajib. Bayangkan. Belum muamalah, belum perbuatan, baru bendanya itu. Salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ke Rasulullah. Ya, luar biasa. Zikrul anbiya termasuk salawat di Rasul, salawat ke Nabi Muhammad, termasuk kita menyebut nama nabi dan rasulnya Allah, dan pengkhususan salawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirid baca wiridan, baca wirid Hizib Sulaiman atau apa, amalan-amalan supaya banyak rezekinya. Ya, baca ya latif apa, Hizib Bahar apa, Hizib Nasr, termasuk Ratib Al-Atas, diulang-ulang, ada hasiahnya. Ya, jauhi tapi itu perkara-perkara yang benda-benda yang haram. Mengharapkan keselamatan di akhirat nanti, diberi rezeki Allah yang halalan thayyiban wa mubarakan. Bayangin sedekah jariyah, sedekahun jariyah ngalir sampai kiamat. Jadilah majelis, jadilah musola, jadilah pondok pesantren. Terus mengeluarkan keringat dalam ikhtiar, ta'limul muta'alim, berusaha, benar-benar bersungguh-sungguh berusaha. Sebaliknya daripada mendekat
kepada sesuatu yang Allah haramkan terhadap sesuatu itu, yakni itu khamrun, diharamkan Allah, minuman keras. Dulu di zaman Rasulullah jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi, mabuk-mabukan. Kalau ba'da isya berhenti, disuruh Allah tegur ke Rasulullah SAW, dibatasin pertama. Terus turun ayat haramun alaikum khamrun wal maisir, baru diharamkan. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menuntun, menyampaikan kepadanya malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul an-nur, ilmu. Jadi petunjuk Allah itu seperti cahaya zahir. Orang yang dekat kepada barang-barang haram dibandingkan kita ngelihat Kiai Mudi. Lain, ada seperti sesuatu, ya. Nah, sebaliknya orang-orang yang melakukan perbuatan yang menzalimi dirinya sendiri. Haram, enggak boleh. Tidur orang yang alim dihitung ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidurnya orang alim dihitung ibadah. Makanya orang alim tuntunan. Sampai ke kamar mandinya orang soleh tuntunan. Cara masuk ke kaki dari kaki kiri. Nah, apalagi sholatnya. Ibadah yang fardunya. Begitu. Langit dan bumi Allah ciptakan. Ada kaum salihin, orang-orang saleh ini setiap malam bangun malam. Orang-orang saleh setiap malam fi jawful lail, di sepertiga malam itu di waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, qiyamul lail, bangun malam. Wa na'udzubillah min dzalik, yang dekat kepada barang-barang haram itu di jalanan, keluyuran, gentayangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya seperti setan. Gentayangan, iya seperti setan. Tempat yang baik di mata setan, seburuk-buruknya tempat di mata manusia, bayangkan. Kamar mandi. Untuk iblis kalau mengatakan kamar mandi itu spesial, bayangkan. Kamar mandi itu tempat yang spesial buat iblis. Jadi kan udah gak karuan. Nah, jadi di zaman dulu, di zaman sebelum Rasulullah SAW itu lahir, itu zaman juhala. Ada satu api menyala-nyala bertahun-tahun, api Majusi namanya. Begitu Maulid Al-Mustafa lahir, Nabi kita Nur Al-Mustafa itu, Al-Mustafa ini cahaya Nabi. Dari Nabi Allah Adam terus ke Safinatun Nuh, di kapal bahtera Nabi Allah Nuh. Dan termasuk Nabi Allah Nuh. Terus berketurunan terus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nur itu masuk terus sampai ke Adnan. Sampai Abdullah ayahanda Nabi, sampai Wulid Al-Mustafa, cahaya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jawful lail yaumul Isnin, itu lahir ketika itu di sepertiga malam hari Senin, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal juhala ilal fuqaha. Terus dari keadaan gelap terang karena terang Majusi, bahagia senang segala macam karena itu fana, itu bukan nyata. Maka dikatakan Imam At-Tirmidzi kala Rasul ad-dunya mal'unatan wa ma fihi. Ila, dikatakan Nabi Muhammad, dunia itu dilaknat dan apa seisinya kecuali zikrullah, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Setiap salatnya 5 waktu yang terutama fardu. Terus setelah salat lupa kepada Allah. Nah, terus setelah berzikir pada salat lupa kepada Allah. Ada segolongan orang-orang yang Allah persiapkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa satu neraka yang dikatakan kerak, darkil asfali minan nar, jahannam. Enggak keluar-keluar. Enggak keluar-keluar neraka jahannam itu. Khalidina fiha abada. Itu di surah Al-Bayyinah. Ada nasih mansuh di ayat itu. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mempunyai khasyah, Allah masukkan surga. Sebaliknya dari itu orang yang apa? Yang ia enggak pernah mengerjakan itu salat, enggak mengimani Nabi Muhammad, enggak ngerti agama Nabi Muhammad, enggak mau mengikuti tuntunan Allah, tatanan agama din Allah, agama Allah.
Dalilnya apa, Beb? Di Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Andai kata bahtera keselamatan dunia akhirat, gal hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan apa? Kendaraan dunia ini, amanah dari Allah dunia ini. Mau dikemanakan hidup kita itu manusia, mau mencari keselamatan, gunakan itu dunia untuk kendaraan ke akhirat, termasuk bil shadaqatu jariyah. Itu luar biasa sedekah itu. Sedekah itu menjadikan seorang itu kaya, karena Allah langsung mengganti. Karena yakin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di kitab Sulamul Taufik mengatakan, tangga untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, taufik hidayah Allah, itu bitahqiq, dengan menyatakan benar ya Allah, andai kata aku sedekahkan hartaku ya Rabb, akan kau ganti, dan itu berlipat-lipat pahala. Wallahi, bayangkan andai kata kita mengerti itu rahmat Allah, ketika sampai di akhirat Allah berikan zaru khair, kebaikan. Sudah ngerti terus dunia itu Allah laknat wa ma fihi, dan apa seisinya, benda barang-barang haram itu nanti akan dibawa ke akhirat. Iya, dibawa ke akhirat, ke neraka, menjadi hisab. Itu dikatakan Nabi Muhammad ketika Isra wa Mi'raj, Rasulullah melihat itu mulut orang laki itu disogrok pakai besi panas, karena itu kerjaan selama di dunia. Dan dikatakan itu neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Terus bersyukur kepada Allah, tafakkur, memikirkan. Setiap huruf di Al-Quran itu harus ditafakuri, ditadaburi bahkan. Kenapa Allah katakan surah Muhammad? Kenapa Allah letakkan itu di situ surah Yasin? Kenapa Allah letakkan di sana surah awal Al-Baqarah? Kenapa di sana dikatakan Al-Fatihah itu ummul kitab? Kenapa dikatakan a'udzu? Kenapa dikatakan kata wa kata terus? Kenapa kata terus? Harus dimengerti, difahami, dipelajari. Itu tuntunan. Orang akan mendapatkan keselamatan dari syafaat Al-Quran Al-Karim dan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Rasulullah mengatakan zikrullah ibadah. Aliman, orang yang pandai ilmu, yang ngerti ilmu. Terus muta'aliman, orang yang belajar mencari nur, cahaya yang Allah turunkan wahyu demi wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan hadats Rasul, dan ucapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan hidayah Allah, petunjuk, an-nur, ilmu. Terus muta'aliman, ini mencari, ini yang dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya kita dalam mencari sesuatu kebaikan itu harus ada kemauan. Harus ada kemauan yang kuat, menggerakkan diri untuk apa? Untuk berusaha memahami keterangan itu. Allah yang memberikan keterangan itu, yakin bahwasanya Allah yang memberikan segala sesuatu, sampai nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga. Kenapa? Janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalika liman khasyya rabbah, dikatakan. Al-Imam At-Tirmidzi, murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah. Begitu dikatakan ini hadis yang Nabi Muhammad mengatakan, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Rasulullah 3 kali 4 meter. Rumah Nabi Muhammad ini rumah yang akan menjadikan, yang menjadi segala sesuatu tujuan hidup setiap manusia, siapapun itu manusia, la mengikuti Rasul, fatwa nar, Allah akan persiapkan neraka. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mutawaddi'in, dikatakan Rasulullah. Orang yang paling rendah hatinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Dan umat selama hidupnya, wa na'udzubillah min dzalik. Ya, ada segolongan orang-orang memang dulunya jahil. Ya, tapi dapat syafaat Nabi Muhammad. Ditolongin Nabi Muhammad.
Begitu hanya menyebut nama Rasul, bahkan itu syarat orang husnul khatimah, syahadatain, menyebut 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barzah. Ketika malaikat Munkar Nakir menanyakan pertanyaan kubur, mudah. Sebagian dikatakan itu nanti sampai itu kiamat ada terus pahala masuk ke alam barzah dari sedekah jariyah itu. Doa anak yang soleh yang didengar. Anak yang soleh, anak kita soleh, sholatnya rajin, puasa Ramadannya bagus, mendoakan kita orang tuanya, nyampe itu nanti ke kubur. Sampai kiamat. Begitu kiamat, yaumul ba'ats, itu amal itu sampai lagi ke mizan, di timbangan amal. Begitu ditimbang amal, terus sampai ke siratal mustaqim. Begitu itu, wallahi demi Allah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbang ke pintu surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu orang-orang saleh terbang, bayangin. Janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'uni astajib lakum. Disuruh meminta kepada Allah, enggak kurang-kurang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, itu barang-barang yang haram umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah rahmat. Allah itu yang memberikan segala sesuatunya. Hati yang susah baca Quran Al-Karim. Hati yang sedang berat mikirin dunia, Allah yang ngatur. Hitam putihnya langit. Dan apa waktu yang berjalannya waktu, entah itu nanti atau lusa atau tahun yang depan atau kapan pun hari, Allah semua yang mengatur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan orang yang saleh, bukan yang toleh, sembayang maksiat iya. Orang toleh salat tapi maksiat jalan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita mengharapkan wajah Rasulullah, mengharapkan syafaat Rasulullah, kepengen dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus sedek, jujur jadi orang, amanah, mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu hati itu bersih, akan melihat wajhur Rasul, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wailun mimman la yarani, kata Rasul. Neraka wel, jahanam itu wel itu. Mimman la yarani, orang yang tidak melihat wajah Nabi, enggak melihat, matanya enggak memandang ke Rasul di siratal mustaqim, di depan pintu surga itu, di babul jannah. Na'udzubillah min dzalik. Di pintu surga ada 4 nama. Fatimah, Ali, Hasan, tsumma Al-Husain. Di pintu surga semua mukmin. Ada yang enggak mukmin enggak masuk surga, ya. Di pintu surga ada 4 nama. Fatimah, Ali, Hasan, tsumma Al-Husain. Makanya kecintaan kita kepada ahlul bait Rasul, kecintaan kita kepada zuriyah Rasul, kalau sekarang habaib-habaib. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan hubbuhum fardun. Mencintainya wajib. Ya, kalau cinta kepada habaib lah, jangan dekat sama khamar, ya. Minuman itu racun. Ummul khaba'ith, yang daripada benda-benda yang haram yang Allah haramkan. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia bahkan lupa waktu salat 40 hari, harus bersih itu dirinya dari kotoran itu, khamar. Na'udzubillah min dzalik. Terus kata wakadza, asyarul amal, banyak perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, termasuk zina. Hati-hati. Terus hidup ini apa aman, Beb? Hidup ini enggak ada yang enak. Nabi kan mengatakan dunia dilaknat dan seisinya. Di sini ini hidupnya segala macam maksiat, terus diletakkannya manusia mahalal khata' wa nisyan. Selama berpegang kepada agama, selama mengikuti aturan sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tertata rapi hidup. Jauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Kenapa orang yang mendekat kepada sesuatu perkara-perkara yang Allah haramkan itu, ya sesungguhnya di dunia terjerumus. Lawang dunia aja udah begitu, tambah terjerumus. Na'udzubillah min dzalik.
Dunia itu akan dikiamatkan. Wa ila jannah, surga. Maka berharap Allah masukkan surga. Meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zalim, syarrul amal, amal yang buruk itu. Kenapa dikatakan asloh? Kullu syarr wal bala al juhlu bidin. Asal segala macam kita ini gampang melakukan sesuatu yang haram karena kitanya kurang pintar agama. Nah, di sana itu Allah yang menentukan segala sesuatu, dan rahmat Allah yang menggugurkan segala sesuatu dalam pikiran kita, di hati kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan tsumma Al-Husain. Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i mengatakan hubbuhum fardun. Mencintai ahlul bait Nabi, mencintai Sayyidina Al-Hasan tsumma Al-Husain wa dzurriyyah abna Fatimah, itu anak keturunan ahlul bait, habaib, hukumnya wajib. Fardu bahkan Imam Syafi'i mengatakan. Jadi kita ini akan mendapatkan keselamatan dalam hidup karena Allah memberikan lentera-lentera, pos-pos kebaikan. Ada tempat-tempat, ada wilayah-wilayah, magam-magam yang bisa membuat kita itu mempunyai cahaya terang kecepretan. Ziarah ke makam orang alim, kecepretan. Hadir ke tempat-tempat yang di sana ada majalisul alim, majelis-majelis ilmu, kecepretan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Sya'ban. Bulan yang dikatakan bulan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad bulanku. Berarti kita ngerti keutamaan Rasul yang di mana wilayah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan di ayat di Al-Quran yang Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu ayat itu menerangkan kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufassir mengatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dikatakan seperti itu. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa syukur kita, tahadus binikmah. Setiap segala sesuatu jangan pernah kufur nikmat. Merasakan hidup ini susah, jangan. Tapi apa? Mengerti bahwasannya Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid mengatakan dunia ini kendaraan kita untuk menuju ke negeri akhirat. Berarti kita ini susah akan menjadi bahagia. Allah akan buat segala sesuatu. Allah mengatakan di surah Yasin yang dikatakan galbahul Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Andai kata Allah menghendaki ada segolongan orang-orang, yasna'udzubillah, mudah-mudahan kita sehingga pagi dia Islam, sore kafir. Ada. Allah yang berkehendak. Hati manusia itu min baini asabi' dikatakan ulama. Ada di ujung-ujung jarinya Allah. Jadi kalau kita melihat Allah suatu saat nanti di akhirat, setelah melewati Shiratal Mustaqim, kita akan melihat Allah dan kita memang makhluknya Allah. Ditanya, mana anta, siapa kamu? Anak berduka, aku hambamu, berkata kepada Tuhannya. Tapi amalnya nggak benar. Jadi aku Allah, bukan hamba Allah. Nabi Muhammad SAW dikatakan Sayyidil Mutawaddi'in, orang yang diaku Qaumul Salihin, yang diaku Allah, itu di barisan belakang, di depan Al-Muhsinin, orang yang dijadikannya wali-walinya Allah, itu di barisan di belakang Sabirin, orang-orang yang sabar di sisi Allah. Yang paling puncak Al-Mutawaddi'in dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Mutawaddi'in. Berarti bahaya benda yang Allah, barang yang Allah haramkan itu betul-betul harus dijauhi. Andai kata kita mendekati sesuatu kebaikan, Allah berikan futuhul arifin, hidayah petunjuk. Andai kata kita mendekati sesuatu yang Allah haramkan, naudzubillah min dzalik, setan mampir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ya.
Selamat dari gangguan setan. Meminta pertolongan kepada setan kan aneh. Dia nggak bisa nolongin, setan aja nggak ketolong. Setan itu bakalan Allah masukkan ke neraka. Dan dikatakan benda haram yang Allah haramkan itu sesuatu yang dihukumi najis. Sesuatu yang Allah haramkan dihukumi najis. Berarti Allah menghendaki sesuatu yang maslahat untuk manusia. Karena apa? Karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Berarti orang yang susah yang mengerjakan amal-amal buruk. Orang salat, orang senang cuma nina khusyuk ibadah segala macam. Puasa Ramadan, mendekat ini sudah Ramadan, Sya'ban, salawat, penuh dengan salawat ke Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin orang ini susah. Pasti Allah bahagiakan, wallahi demi Allah. Karena janji Allah, Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, juz akhir di sana. Daripada satu ucapan alimil ulama mengatakan apa? Orang berharap di dunia ini paling tinggi harapan itu, paling bagus harapan itu mengharapkan surga. Berarti nggak boleh menghayalkan maksiat. Berarti perkara-perkara yang haram akan tersimpan, tersirat di pandangan, di pikiran. Wa na'udzubillah min dzalik. Hati ini berlapis. Ada hati yang di lubuknya itu hati Allah yang tempat di sana. Allah yang mengatur itu hati yang itu dijaga. Ketika mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim, dijaga Allah. Dari apa? Dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang ingkar dari apa? Aturan din agama Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dikatakan disuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Api neraka. Di antaranya apa? Bab neraka. Neraka itu tempat hisab. Kalau bahasa kasarnya pulang kampung yang nggak bener. Ya, pulang kampungnya bukan ke surga. Nah, tapi kan sampai Nabi Allah Adam. Ya, makanya bahasa kasar. Allah buat surga 7. Nggak ada negosiasi, 7 ya 7. Allah buat neraka 7, nggak usah ditambah-tambahin. Ya. Di sana ada Firdausil A'la. Satu surganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hamba yang saleh, satu surga. Ada Adan di sana. Surganya nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Firdausil A'la. Lah umat Nabi Muhammad, makanya nabi-nabi dan rasul-rasul Allah iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Rasulullah bakal kumpul sama Nabi Muhammad di Firdaus. Amin. Itu begitu. Man ahya sunnati faqad ahabbani, Rasulullah mengatakan. Sebab kita taat kepada agama, taat kepada guru, taat kepada orang saleh, taat kepada kiai. Menghidupkan hadis Nabi, ngerti hadis Rasulullah, mempelajari apa ucapan Nabi. Faqad ahabbani, orang itu mencintai aku, Rasulullah mengatakan. Wa man ahabbani, dan siapa orang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita akan senang karena kita cinta kepada habaib ya. Kita cinta kepada ulama-ulamanya Rasulullah. Kita cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Kita cinta kepada sahabat Rasulullah. Kita cinta kepada yang dikatakan mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang menuntun ke jalan yang lurus setiap salat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap salat dibaca surat Al-Fatihah pembuka. Hakikah orang salat ia jauh dari perkara-perkara yang haram, benda-benda yang haram, dan sedang hakikahnya orang ahlul maksiat ia ditunggu azab Allah, neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Jahanam, hati-hati. Jadi kita betul-betul mengingat kebaikan supaya Allah jadikan orang yang mempunyai khairiyah, kebaikan di hati kita, dan apa menjauhi dari sesuatu benda-benda itu yang Allah haramkan. Kenapa? Karena sesuatu yang haram ini
ujungnya nggak enak. Kalau sesuatu yang halal itu nggak akan ada selesainya Allah menyenangkan hambanya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.